Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Bari Masum. NIM saya 207002003. Prodi saya Teknik Elektro P2 kelas 1. Saya akan mengerjakan tugas matkul probabilitas dan statistik. Yaitu ada 17 soal. Dan soal pertama yaitu tentang suatu percobaan statistik disebut percobaan binomal jika mempunyai ciri-ciri. Suatu percobaan statistik disebut percobaan binomal jika mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu percobaan diulang sebanyak n kali atau beberapa kali. Yang kedua itu hasil percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian sukses S dan kejadian gagal G. Yang ketiga yaitu probabilitas terjadi kejadian sukses S dan G atau gagal, yaitu P S sama dengan P dan PG sama dengan 1P 1 kurang P sama dengan Q. Dan nomor 4 itu semua hasil yang muncul bebas satu sama lain. Lanjut soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan distribusi Poisson. Jelaskan. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Lanjut soal nomor 3. Sebutkan kedua jenis teori penduga dan jelaskan. Teori pendugaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendugaan titik, estimasi titik, dan pendugaan interval atau estimasi interval. Pada pendugaan titik, bila nilai parameter dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik atau 0 dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pada pendugaan interval, estimasi interval, bila nilai parameter dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval, misalnya 0, 1 lebih kecil daripada interval lebih kecil daripada 0,2. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu pada dasarnya hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas menjadi 3, yaitu satu hubungan searah atau positif, terus satu lagi hubungan bersifat kebalikan atau negatif, dan yang terakhir itu tidak ada hubungan. Dari 3 hal di atas, maka jelaskan dan berikan contohnya. Pada dasarnya hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas menjadi 3, yaitu satu hubungan searah atau positif, hubungan bersifat kebalikan atau negatif, serta tidak ada hubungan. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dependen. Yang searah atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula. Dan sebaliknya. Contohnya itu adalah hubungan antara pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan Y, atau hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Yang nomor 2 selanjutnya, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang, atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Contohnya yaitu hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga Y, atau hubungan antara harga barang X dengan jumlah yang diminta Y. Oke, lanjut nomor 3. Yang terakhir yaitu dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X
tidak dikatakan atau tidak mempengaruhi perubahan pada variabel independen Y. Sebagai contoh adalah hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung Y. Lanjut ke soal nomor 5. Apabila perbedaan koreksi dan regresi, jelaskan dengan singkat. Perbedaan itu analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan fungsional, statistik, atau persamaan matematis yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui, dan variabel Y, variabel independen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Sementara itu, analisis koreksi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Lanjut nomor 6. Sebutkan dan jelaskan jenis statistik di dalam teori pendugaan. Yaitu jenis pendugaan statistik. Ada 2. Yang pertama itu pendugaan titik atau pendugaan atas dasar nilai tunggal atau point estimation adalah pendugaan nilai populasi atas dasar suatu nilai dari sampel. Contohnya yaitu yang kedua, pendugaan interval atau interval estimation adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval di dalam interval. Maka kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval memberikan nilai interval, bukan nilai tunggal. Oke, lanjut nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis dan jelaskan berikut. Berikan contohnya. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Contohnya, pengujian hipotesis yaitu pada percobaan pelemparan sebuah uang logam dengan populasi tak terbatas. Uji hipotesis. Uang logam seimbang di mana probabilitas angka sama dengan probabilitas gambar. Percobaan tersebut diuji dengan sampai sejumlah 100 kali lempar atau 100 kali lemparan. Jika hasilnya muncul angka 47 kali, maka P itu sama dengan angka menjadi 0,47, sehingga kesimpulan uang logam setimbang kita menerima P angka sama dengan P gambar. Sedangkan jika hasil akhir muncul angka 45 kali, maka P angka sama dengan 0,45, sehingga kesimpulan uang logam seimbang kita menerima P angka sama dengan P gambar. Selanjutnya, jika pelemparan menyebabkan munculnya angka sebanyak 25 kali, maka P angka sama dengan 0,25. Dan penelitian tidak berani menyimpulkan bahwa uang logam tersebut seimbang karena tidak cukup alasan untuk menerima P angka sama dengan P gambar. Lanjut nomor 8. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution, sesuai dengan nama penemunya yaitu Carl Gauss. Maka jelaskan apa itu distribusi normal serta sebutkan ciri-ciri dari distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik
simetris yang disebut karya kurva lonceng atau bell kurva. Saat memandangkan distribusi atau menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Ciri-ciri distribusi normal yaitu berikut adalah ciri-ciri distribusi normal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu mempunyai sebuah parameter dan nol yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. 2. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Dan yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Dan nomor 4, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dan nomor 5, dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Nomor 6, kurva berbentuk seperti lonceng atau genta. Dan nomor 7, standar deviasi 0 atau simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva. Akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil. Lanjut soal nomor 9, yaitu sebutkan jenis distribusi peluang kontinu. Yaitu yang pertama itu distribusi normal, distribusi gamma dan eksponensial, terus chi-square. Terus yang ketiga itu distribusi chi-square, terus yang keempat itu distribusi gamma, dan yang kelima distribusi T, dan yang keenam itu distribusi F. Lanjut soal nomor 10.1, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Dan 10.2, sebutkan langkah pengujian hipotesis. Proses dalam menguji suatu hipotesis terbagi atas 5 langkah. Sebagaimana tampak pada diagram langkah tersebut meliputi yang pertama itu perumusan hipotesis, yang kedua itu penentuan taraf nyata dan uji statistik, yang keempat itu dan yang ketiga itu uji statistik, dan yang keempat itu penentuan aturan dalam pengambilan keputusan dengan pengujian, dan yang kelima itu adalah pengambilan keputusan. Lanjut soal nomor 11. Jelaskan secara singkat tentang di bawah ini. Yang pertama itu populasi, sampel, statistik, distribusi sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Yang kedua itu sampel. Sampel itu himpunan bagian dari populasi. Sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi, maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Dan statistik. Statistik adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat itu distribusi sampel. Rangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Lanjut soal nomor 12. Mengapa distribusi sampling penting? Jelaskan. Jadi distribusi sampling penting untuk statistik interferensial. Dalam praktiknya, seseorang akan mengumpulkan data sampel dan dari data ini memperkirakan parameter distribusi populasi.
Dengan demikian, pengetahuan tentang distribusi sampling bisa sangat berguna dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Misalnya, mengetahui sejauh mana mean dari sampel yang berbeda satu sama lain, dan dari mean populasi akan memberi kita gambaran tentang seberapa dekat mean sampel tertentu dengan mean populasi. Untungnya, informasi ini tersedia langsung dari distribusi pengambilan sampel. Ukuran paling umum tentang seberapa banyak mean sampel berbeda satu sama lain adalah deviasi standar distribusi sampling mean. Deviasi standar ini disebut kesalahan standar mean. Lanjut nomor 13. Jelaskan yang dimaksud dengan regresi dan berikan contohnya. Regresi adalah suatu metode analisis yang bisa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Contoh penerapan regresi. Regresi ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, industri, dan lainnya. Pada bidang ekonomi, regresi ini dapat diterapkan untuk memprediksi banyak pengeluaran terhadap penghasilan per bulan. Pada bidang industri, regresi dapat diterapkan dalam menentukan dan memprediksi harga bahan baku industri terhadap ketersediaan bahan baku industri di pasar. Dalam bidang lainnya, regresi juga dapat diterapkan dalam prediksi tingkat upah pekerja dengan banyaknya pengangguran. Itulah contoh penerapan regresi dalam berbagai bidang. Oke, lanjut nomor 14, yaitu sebutkan dua manfaat diagram pencar di dalam regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk yang pertama itu melihat hubungan antar satu variabel dependen atau bebas. Yang kedua itu mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel independennya yang terikat. Itu lanjut soal nomor 15. Proses dalam menguji suatu hipotesis terbagi atas 5 langkah. Sebutkan dari 5 proses tersebut. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji yang meliputi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 disebut HO, dibaca H0. Sedangkan hipotesis alternatif menggambarkan apa yang akan disimpulkan jika menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif ditulis H1, dibaca H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata diberi tanda alfa. Disebut juga tingkat resiko karena menggambarkan resiko yang harus dipikul bila menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 sebetulnya benar. Tidak ada satu taraf nyata yang diterapkan untuk semua penelitian yang menyangkut penarikan sampel. Kita harus mengambil suatu keputusan untuk memakai taraf 0,05, disebut taraf 5%. Taraf 0,01 atau taraf yang lain antara 0 dan 1. Pada umumnya pada proyek penelitian menggunakan taraf 0,05. Jadi taraf 0,05. Sedangkan untuk pengendalian mutu dipilih 0,01, dan untuk pengumpulan jajak atau pengumpulan jejak pendapat ilmu sosial dipakai 0,10. Selanjutnya langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik. Proses uji statistik merupakan penentuan suatu hasil berdasarkan informasi
dari sampel dan akan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Ada bermacam-macam uji statistik. Di sini kita akan menggunakan uji statistik seperti Z, student, T. Langkah keempat dilakukan dengan menentukan suatu aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Langkah terakhir dalam uji statistik atau langkah kelima adalah mengambil keputusan untuk menolak atau menerima atau tidak menolak hipotesis 0. Keputusan menolak hipotesis 0 untuk atau karena nilai uji statistik terletak di daerah penolakan. Perlu juga diperhatikan bahwa keputusan untuk menolak atau tidak adalah keputusan yang diambil oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Hasil ini merupakan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti sampel yang dapat diberikan ke penelitian kepada manajer puncak sebagai membuat putusan. Tetapi keputusan akhir biasanya tetap diambil oleh manajer puncak tersebut. Lanjut soal nomor 16. Jelaskan dari gambar diagram berserak atau the scatter diagram. Pengertian scatter diagram atau diagram tebar dan cara membuatnya. Scatter diagram atau diagram tebar adalah salah satu alat dari QC7 Tools atau 7 alat pengendali kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap beberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut akan apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Scatter diagram sering disebut juga dengan scatter chart atau scatter plot, scattergram, dan scatter graph. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, diagram scatter ini sering disebut juga dengan diagram tebar atau diagram pencar. Lanjut soal nomor 17. Sebutkan ciri-ciri pendugaan yang baik terdiri atas 3 hal. Ciri-ciri pendugaan yang baik terdiri atas 3 hal, yaitu bahwa 0 merupakan pendugaan tidak bias, pendugaan yang efisien, serta merupakan pendugaan konsisten. 1. Pendugaan tak bias, artinya pendugaan yang dengan tepat mengenai sasaran atau apabila nilai pendugaan sama dengan nilai yang digunakan atau diduganya. Yang nomor 2, pendugaan efisien, artinya bila ada lebih dari satu penduganya, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi paling kecil. Sedangkan yang nomor 3 itu pendugaan yang konsisten, artinya jika ukuran sampel yang diambil semakin bertambah, maka nilai pendugaan akan mendekati parameternya. Bila sampel semakin besar, maka nilai theta atau pi semakin mendekati nilai theta. Dan itulah hasil jawaban dari tugas dari matkul probabilitas dan statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.